وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Cahaya Rancamaya dimanapun Anda berada, di era digital, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Beragam kemudahan yang tersedia di media sosial menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk terus menggunakannya sebagai sarana komunikasi dan berbagai informasi. Namun, kebebasan dalam bermedia sosial terkadang tidak dibarengi dengan etika yang apik dalam penggunaannya, sehingga lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaatnya. Untuk itu, ada beberapa rambu yang harus dipahami yang mencirikan kita sebagai seorang muslim yang berakhlak. Kebebasan dalam bermedsos ria tak jarang menimbulkan berbagai problematika di tengah masyarakat. Tak jarang informasi yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya hoax, ghibah, namimah, gosip, fitnah, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpang siuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmonisasi sosial. Adab yang pertama yang harus diperhatikan seorang muslim dalam bermedia sosial adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita sebarluaskan di media sosial, termasuk niat di balik postingan tersebut, harus disadari bahwa Allah Maha mengetahui. Dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya akan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang membawa maslahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha bikulli syai'in 'alima. Artinya, jika kamu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 54. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam fatwanya nomor 24 tahun 2017 menyampaikan tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa ini mengatur tentang hubungan sosial sesama manusia, mulai dari mengirim pesan di media sosial hingga cara memastikan kebenaran informasi yang beredar. Seorang muslim harus senantiasa meningkatkan keimanan, mempererat persaudaraan, mengokohkan kerukunan, dan tidak mengajak kepada hal-hal yang maksiat. Penting bagi seorang muslim untuk melakukan tabayun atau klarifikasi ketika mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
Seorang muslim dalam menyampaikan informasi harus dengan benar. Islam mengajarkan opini yang jujur dan didasarkan pada bukti dan fakta, serta diungkapkan dengan tulus. Tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya di media sosial. Istilah ini disebut qaul zur, yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. Firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Hajj ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijza minal authani wajtanibu qaulaz zur. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharumannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar idealnya juga dipedomani seorang muslim dalam bermedsos. Sudah saatnya media sosial harus dipergunakan untuk mengajak kepada kebaikan, menyalurkan konten positif melalui berbagai platform yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat. Sosial media seperti YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya merupakan media yang tepat dan mudah untuk menyebarluaskan kebaikan yang bertanggung jawab. Dan kita harus menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairati wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepadamu kebajikan, menyuruh kepadamu yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Semoga di tengah arus globalisasi dan gencarnya informasi yang tiada henti setiap detiknya saat ini, kita semakin bijaksana dan arif dalam bermedsos ria. Akhlak yang mencerminkan pribadi muslim harus terus dipedomani sehingga berbagai fasilitas dan kemudahan zaman dapat membawa maslahat untuk umat dan bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.